Selamat sore semua teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Antonius Tambun dengan saya sendiri. Yang kedua, Ervindus Jan Olin. Yang ketiga, Unina Buasa. Yang keempat, Yosia Ngailu Paji. Yang kelima, Justina Evi. Baik, kami akan mempresentasikan mata kuliah mata kuliah penyimpanan dan pengemasan. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan pendudukan umur simpan produk pangan. Yang pertama, keamanan pangan. 1. Pangan harus terbebas dari hal yang membahayakan konsumen ketika dikonsumsi atau baik kimia, fisik, biologi. Yang kedua, harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi atau diolah sebelum diedarkan atau diperdagangkan. Menerapkan persyaratan sanitasi atau higien, BTP atau jenis dan batas maksimum yang diizinkan. Kemasan pangan yang sesuai. Yang kedua, mutu pangan. Yang pertama, pangan memenuhi kriteria daya guna atau mutu tertentu. Misal mutu sensori atau warna, rasa, aroma, tekstur, penampakan. Yang kedua, spesifik untuk setiap produk pangan. Yang ketiga, mengalami penurunan selama disimpan. Pengertian mutu. Yang pertama, kelompok sifat khas pada produk pangan yang membedakan produk satu dengan yang lain. Yang kedua, berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, bersifat spesifik. Setiap produk pangan memiliki kriteria mutu yang berbeda-beda dan khas. Jenis mutu bahan pangan. Yang pertama, mutu intrawi. Contohnya sensori. Yang kedua, mutu fisik. Contohnya kelengketan, kekerasan, kekentalan. Yang ketiga, mutu kimia. Contohnya kandungan nilai gizi, penurunan vitamin C, perubahan warna. Yang keempat, mutu mikrobiologi. Contohnya jumlah mikroba yang tumbuh pada produk. Mutu produk pangan. Yang pertama, mutu eksternal. Kriteria yang didapat di indera, dilihat, diraba tanpa harus dicicip oleh konsumen. 1. Warna, intensitas, gloss, keseragaman. Kedua, bentuk, rasio antidimensi, keseragaman. Yang ketiga, bau, aroma. Yang keempat, ukuran, dimensi, berat, dan volume. Yang kelima, bentuk, kondisi permukaan, halus atau kasar. Yang keenam, penampakan atau penampilan, ada atau tidaknya kerusakan, cacat, dan lain-lain. Yang berikut, mutu internal. Kriteria mutu yang dapat dideteksi setelah konsumen mencicipi atau mengukur analisis produk tersebut. 1. Cita rasa, kemanisan, kemasaman, rasa pahit atau bitterness, rasa cepat, astringensi. Yang kedua, tekstur, mouthfeel, kekerasan atau hardness dan firmness, kempukan atau softness, kerenyahan atau crispness, kesegaran atau juiciness, kealutan atau husness, dan fibrousness. Yang berikut, zat gizi, jumlah atau kuantitas komponen zat gizi, komposisi dan kelengkapan zat gizi. Yang berikut, mengukur sensori secara objektif. 1. Viskometer, kekentalan. Yang kedua, turbidity meter, kekeruhan. Lab colorimeter, warna. Vitometer, derajat keputihan. Teksturometer, kekerasan, kerenyahan, kekenyalan, elastisitas, kelengketan. Yang keenam, O'Flavor, gas kromatografi. Yang berikut, identitas kriteria mutu. Mutu sensori 1, warna, aroma, rasa.
yang mempengaruhi mutu dan umur simpan. Yang pertama, karakteristik produk, teknologi pengolahan, pengemasan dan teknik pengemasan, kondisi penyimpanan, distribusi dan handling. Umur simpan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhatikan umur simpan suatu produk. Pertama, mutu bahan baku. Yang kedua, kondisi pengolahan. Yang ketiga, kondisi pengemasan. Yang keempat, kondisi penyimpanan atau distribusi. Faktor eksternal, lingkungan penyimpanan. 1. Pengaruh suhu penyimpanan. Yang pertama, mempercepat reaksi kimia dalam produk. Reaksi Maillard atau interaksi gula produksi protein pembentuk warna coklat. Yang berikut, oksidasi lemak, ketengikan. Yang berikut, oksidasi komponen sensitif oleh suhu, kehilangan vitamin C, DH atau EPA. Yang berikut, pertumbuhan mikroba kapang atau bakteri atau ragi. Yang kedua, pengaruh cahaya. Yang pertama, mendorong terjadi reaksi oksidasi, perubahan warna, kerusakan vitamin yang sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, pengaruh oksigen. Yang pertama, reaksi oksidasi lemak, ketengikan. Yang kedua, pertumbuhan mikroba. Mikroba yang dibutuhkan oksigen atau aerobik, tanpa oksigen tidak berkembang. Mikroba yang tidak butuh oksigen atau anaerobik dalam pengakingan. Keempat, pengaruh kelembapan. Pertama, perubahan makanan dapat mendorong pertumbuhan mikroba busuk atau patogen. Kedua, penyerapan air, hilang kerenyahan. Kerusakan kimia. Yang pertama, dapat terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan. Yang kedua, melibatkan faktor eksternal dan internal. Contoh, 1. Reaksi oksidasi lemak menjadi tengik. Yang kedua, reaksi pencoklatan non enzimatis seperti perubahan warna, aroma. Yang ketiga, susu dapat berangsur menjadi berwarna coklatan selama penyimpanan disebabkan reaksi pencoklatan non enzimatis. Yang kelima, vitamin C akan mengalami kerusakan selama penyimpanan. Yang keenam, produk snack, gorengan akan mengalami ketengikan disebabkan oksidasi lemak. Pengendalian kerusakan kimia. Pertama, pengendalian suhu. Yang kedua, penggunaan antioksidan. Yang ketiga, penggunaan kemasan vakum, absorben, gas inert. Produk olahan pangan. 1. Kompleks, berbagai macam bahan baku, BTP. 2. Komponen-komponen yang saling berinteraksi, kerusakan kimia, fisik. Ketiga, menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan mikroba, kerusakan mikrobiologis. Produk pangan. 1. Produk pangan mengalami penurunan mutu selama penyimpanan. A. Interaksi antar komponen kimia dalam produk. B. Interaksi komponen kimia dengan lingkungan. Yang kedua, penurunan mutu produk dihambat dengan penggunaan kemasan yang sesuai, kondisi penyimpanan dan faktor lainnya yang dapat dikendalikan. 3. Memiliki batas kadaluarsa. Mengapa produk mutu pangan menurun? Pertama, reaksi antar komponen pangan selama penyimpanan. Kedua, interaksi kimia antar komponen pangan dengan lingkungan atau suhu, kelembapan, oksigen, cahaya, logam, dan lain-lain. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba atau kapang, kamir, bakteri. Yang keempat, penanganan yang salah selama penyimpanan atau distribusi. A. Kerusakan fisik, kemasan bocor atau penyok. Contoh penurunan mutu selama penyimpanan. Yang pertama, reaksi Maillard menyebabkan perubahan warna. Semakin tinggi suhu, laju kerusakan meningkat. Yang kedua, oksidasi asam lemak tidak jenuh memicu pembentukan bau tengik pada produk yang digoreng. Lalu, kerusakan dapat dipicu oleh suhu, oksigen, enzim lipoksigenase. Apa umur simpan produk pangan?
Umur simpan adalah waktu antara proses produksi dan kemungkinan paling akhir produk tersebut dikonsumsi, di mana karakteristik produk tersebut masih tetap sesuai dengan beberapa aspek berikut. Yang pertama, produk sesuai dengan standar keamanan, tidak dikompromikan. Kedua, mutu diterima sesuai harapan konsumen, penting untuk bisnis. Per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Bagian ke-8. Keterangan kadaluarsa pasal 34. 1. Keterangan kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. 2. Keterangan kadaluarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. 3. Dalam hal pangan olahan memiliki masa simpan atau sama dengan 3 bulan. Keterangan kadaluarsaan yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat, dalam hal pangan olahan memiliki masa simpan kurang dari 3 bulan. Keterangan kadaluarsaannya yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Yang kelima, keterangan kadaluarsa sebagai maksud pada ayat 1 dahului tulisan baik digunakan sebelum. 6. Keterangan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dicantum terpisah dari tulisan baik digunakan sebelum dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kadaluarsa dapat berupa A. Baik digunakan sebelum dilihat pangan bagian kaleng atau baik digunakan sebelum dilihat pada tutup botol. Yang berikut perubahan mutu fisik, kimia, mikrobiologi, organoleptik selama pengolahan dan penyimpanan pangan. Yang pertama, pengertian mutu. 1. Mutu adalah hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. 2. Mutu akan sangat dipengaruhi oleh individu, konsumen, atau industri, pedagang perantara, pasar swalayan, rumah tangga. Yang ketiga, kunci mutu memberi value yang diharapkan konsumen. Standar atau syarat mutu pangan. Yang pertama, sebagai salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi. Yang kedua, persyaratan perundang-undangan. 1. Standar identitas. 2. Dinyatakan atau pernyataan pada label. Yang ketiga, mencegah adulterated foods. Yang keempat, pegangan buat inspeksi. Yang kelima, pegangan buat sertifikasi. Yang ketiga, macam-macam standar. Yang 1, standar pemerintah. 2, standar perdagangan. 3, standar perusahaan. Yang berikut food ingredients. Yang pertama, main ingredients. Yang kedua, functional ingredients. 1, micronutrient ingredients atau vitamin dan mineral. 2, non-nutrient ingredients atau prebiotik polyphenol H. Yang ketiga, food additive. Komponen kimia penyusunan bahan pangan. 1, air. 2, karbohidrat atau pati dan gula. 3, protein atau asam-asam amino. 4, lemak atau lipida atau asam-asam lemak. 5, vitamin atau larut air. B, C, larut lemak. A, D, E, K. 6, mineral, makro dan mikro elemen. Air berikut air terikat dalam bahan pangan. Yang pertama, air monolayer. 1, terikat secara kimia dengan ikatan hidrogen dengan komponen bahan pangan atau protein, karbohidrat, garam. 2, air bersifat stabil, mempunyai sifat dari sebagian solid atau terikat kuat, umumnya tidak membeku. 3, sulit dihilangkan dari bahan pangan. Yang berikut air multilayer atau zone. 1, air kurang terikat kuat dibanding monolayer atau
AW sama dengan 0,3 kurang 0,70. 2. Lebih mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan dibandingkan dengan air monolayer. Yang berikut air bebas zona 3. 1. Air kondensasi. 2. Secara fisik terikat dalam matriks komponen bahan pangan atau AW lebih dari 0,70. 3. Lebih mudah terlepas dibanding air pada multilayer. Yang berikut karbohidrat. 1. Pati, glikogen, gula, selulosa, pektin, gum, dan lain-lain. 2. Sifat fungsional. 1. Pemanis. 2. Menentukan tekstur atau konsistensi. 3. Bahan pengapsulasi. Lipid. Yang pertama, sifat fungsional. 1. Pembentuk gel. 2. Pengemulsi. Yang 3. Water holding capacity atau WHC. Yang keempat, pembentukan busa atau foaming. Yang kelima, pembentukan adonan. Yang keenam, pembentukan serat atau daging tiruan. Protein. Yang pertama, trigliserida. Yang kedua, sifat fungsional, pembentukan tekstur, emulsifier. Yang berikut perubahan mutu selama pengolahan dan penyimpanan. Yang pertama, selama pengolahan dan penyimpanan pangan terjadi perubahan fisik atau warna, tekstur, dan lain-lain karena reaksi kimia mikrobiologi. Pengaruh terhadap proses produk pangan. Yang pertama, proses perlakuan panas tinggi. Pengaruh sepertinya inaktivasi enzim, destruksi mikroorganisme, perubahan warna atau pencoklatan, perubahan flavor, perubahan tekstur. Pembekuan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, penurunan laju reaksi kimia dan biokimia, perusakan komponen-komponen seluler, presipitasi protein pada saat pelelehan. Yang berikut pengemasan. Pengemasan yang kurang baik atau pemilihan bahan pengemasan yang tidak tepat bisa menyebabkan oksidasi dan perubahan mutu produk. Flavor menyimpang. Perpindahan uap air menyebabkan pengerasan produk. Checking meningkatkan laju perubahan kimiawi dan enzimatis, kehilangan kerenyahan. Yang berikut pencampuran dan pemompaan dapat menyebabkan terjadinya pengecilan ukuran produk busa, bisa dikehendaki atau tidak. Kerusakan protein dalam beberapa kasus juga menyebabkan aktivitas enzim. Perubahan yang terjadi pada bahan pangan selama penyimpanan. Yang pertama, tekstur. 1. Kehilangan sifat kelarutan. 2. Kehilangan kapasitas daya ikat air. Yang ketiga, alot. Yang keempat, pelunakan. Yang berikut flavor. 1. Munculnya flavor yang diinginkan. 2. Munculnya bau yang tidak diinginkan. 3. Munculnya flavor karamel atau flavor masak. 4. Munculnya ketengikan. Yang berikut warna. 1. Warna menjadi lebih gelap. 2. Pemecatan warna. 3. Munculnya warna yang tidak diinginkan. 4. Munculnya warna yang diinginkan atau pencoklatan produk bakteri. Berikut nilai gizi. 1. Kehilangan nilai gizi pangan. 2. Degradasi atau perubahan ketersediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang berikut keamanan. 1. Munculnya senyawa toksik. 2. Munculnya senyawa yang diinginkan untuk kesehatan. Yang ketiga, inaktivasi senyawa toksik alami dalam bahan pangan. Yang berikut komponen bahan pangan yang mengalami perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan pangan. A. Protein. 1. Denaturasi karena panas yang akan menyebabkan perubahan kelarutan sehingga mempengaruhi tekstur pada bahan pangan. 2.
penyimpanan flavor yang disebabkan karena oksidasi atau dikatalisis oleh cahaya. 3. Degradasi enzimatik yang akan menyebabkan perubahan pada tekstur dan flavor atau bisa menyebabkan terbentuknya flavor pahit. 4. Pembekuan dapat menyebabkan protein mengalami perubahan konfirmasi dan kelarutan. Denaturasi. Yang pertama, perubahan struktur sekunder, tersier, kuartener protein. Yang berikut, perubahan konfirmasi protein. Yang berikut, struktur primer tetap, protein tidak terfragmentasi. Yang berikut contoh denaturasi protein pada pembuatan adonan, yaitu dari tepung kemudian melalui tahap proses dan menjadi roti. Yang berikut degradasi enzimatik. Yang pertama, meningkatnya kandungan peptida dan asam amino pada tempe atau dikehendaki. Yang kedua, meningkatnya kandungan peptida pada keju karena pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki pada saat pemerasan. Keju terasa pahit. Yang ke B, lemak. 1. Hidrolisis enzimatik yang dapat menyebabkan terbentuknya flavor seperti terbentuknya flavor sabun atau suapi atau bapergus atau gati, tergantung dari jenis lipid yang ada. Menyebabkan minyak goreng menjadi tidak baik untuk digunakan, mengalami perubahan sifat fungsional dan sifat kristalisasinya. Yang kedua, oksidasi asam lemak tidak jenuh akan menyebabkan flavor menyimpang atau off flavor. Kerusakan mutu. Yang pertama, lipid akan mengalami oksidasi atau ketugikan pada produk snack. Yang kedua, lipoksigenase akan menyebabkan ketengikan pada ikan virat segar. Yang berikut, tahapan percobaan pendugaan umur simpan dengan metode Arrhenius. Tahapan 1. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional. Yang kedua, identifikasi parameter kualitas kritik yang berpotensi mempengaruhi umur simpan. Produk 1, biskuit dengan isian krim dan gula. Yang berikut, yang pertama, deskripsi produk. 1. Bahan baku: terigu, gula, lemak nabati, glukosa, sirup, jagung, bahan baking powder, lecithin, garam, perisa, vanila. 2. Suhu penyimpanan: suhu ruang 28 derajat Celcius. Yang ketiga, kemasan primer, metalijet plastik. Yang keempat, teknologi pengawet, baking. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Yang pertama, minyak nabati. Yang kedua, glukosa. Yang ketiga, sirup jagung. Yang keempat, lecithin. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dalam klaim fungsional produk. Yang pertama, minyak nabati. Yang kedua, glukosa. Yang ketiga, sirup jagung. Yang keempat, lecithin. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, tekstur, melempem atau tekstur analisir, uji sensori. Yang kedua, berikut rasa, sensori. Yang ketiga, aroma, tengik atau sensori analisis kimia atau FFA, perox. Yang berikut, warna atau biskuit dan krim, sensori, lab, kolorimeter. Produk 2, tepung kedelai premix. Yang pertama, deskripsi produk. 1. Bahan baku: tepung kedelai premix, vitamin A atau fortifikasi. 2. Suhu penyimpanan: suhu ruang 28 derajat Celcius. Yang ketiga, kemasan primer, plastik
PP. Yang keempat, teknologi pengawetan, pengeringan. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dalam klaim fungsional produk. Yang pertama, tepung kedelai, sumber protein, Maillard, oksidasi. Yang kedua, vitamin C, sumber vitamin A, oksidasi. Yang berikut, identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan. Yang pertama, aroma, ketingkan. B, ras. Berikut, rasa menyimpang. Yang berikut, warna menjadi coklat. Yang berikut, tekstur, pengumpulan atau checking. Yang berikut, kandungan vitamin A. Yang berikut, kandungan protein. Produk ketiga, kopi instan. Yang pertama, deskripsi produk. 1. Bahan baku, kopi instan, gula, krimer nabati, flavor mocha. Yang kedua, suhu penyimpanan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Ketiga, kemasan, metalizer plastik. Yang keempat, teknologi pengawetan, drying atau love off. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Yang pertama, kopi instan. Kedua, gula. Ketiga, krimer nabati. Yang keempat, flavor mocha. Suatu produk dikatakan sudah kadaluarsa dilihat dari rasa, ketinggian atau sensori, aroma menyimpang. Yang ketiga, warna mencari coklat atau lab colorimeter sensori. Yang keempat, tekstur, mengumpal atau checking atau sudut respons sensori. Yang kelima, kandungan vitamin A atau kimia. Yang keempat, kadar air, metode oven. Yang berikut, pendugaan dan pengendalian umur simpan produk pangan. Konsep AOE atau Kuraf ISA dan hubungan dengan umur simpan produk pangan. Ini pendugaan umur simpan metode ALST. Terus ini kan dengan struktur metode ASLT. Yang berikut, konsep pendugaan umur simpan. Yang pertama, air berperan penting dalam menentukan karakteristik sistem pangan. 1. Karakteristik fisik dan tekstur produk pangan. Yang kedua, stabilitas kimia. Yang berikut, pemahaman interaksi kimia fisik antara air dengan komponen bahan pangan melalui perbaikan prosesan pengemasan bisa mendapatkan dan meningkatkan mutu, tekstur, serta stabilitas produk pangan. Percobaan pertukaran uap air. Yang pertama, persen kelembapan relatif atau relatif humidity atau RH. 1. Porsen RH sama dengan PHO per PO kali 100%. Yang kedua, pH 2O sama dengan tekanan uap air di udara ruang penyimpanan. Yang ketiga, PO sama dengan tekanan uap air murni pada suhu yang sama. Yang keempat, PAA 100% RH, pH 2O sama dengan PO. Percobaan pertukaran uap air. Di bagian crackers kering, M1 sama dengan 3%. Letakkan di wadahi RH 75%, tinggi 30 kurang 1 derajat Celcius. Deskripsi fisik keju dan crackers yang disetimbangkan secara terpisah pada RH 75%. Produk crackers keju total. Air 12,2, crackers 12,2, 12,5, 27,7. Solid 87,8, 84,5, 172,5. Yang berikut, bagaimana perbedaan air ketika crackers dan keju disetimbangkan dalam sebuah wadah tertutup atau RH 75%, 30 kurang dari 1% Celcius, 1 derajat Celcius. 1. Tidak akan terjadi pertukaran air karena kedua produk saling berkesetimbangan.
Dua, air di dalam crackers dan air di dalam keju. Kedua memiliki status termodifikasi yang sama menurut kandungan potensi kimianya. Definisi potensi kimia dan aktivitas air. Pertama, berdasarkan konsep termodinamika, bila potensi kimia suatu bahan atau ingredient nilainya sama, maka bahan akan berkesetimbangan dan mengalami perubahan total antara keduanya sama dengan 0. Yang berikut bila suhu atau T konstan dan nilai NO serta R konstan, maka nilai aktivitas air pada crackers dan keju akan sama. Definisi aktivitas air atau AOE. Yang berikut 1. Pada kondisi setimbang, energi H2O udara sama dengan H2O di produk pangan. Yang kedua, AOE aktivitas air. Yang ketiga, P tekanan uapan air pada pangan. Yang berikut PO tekanan uap air murni. Isotermis sorpsi air atau ISA. Pertama, hubungan antara kadar air dan keseimbangan dan aktivitas air pada suhu tertentu. Yang berikut, pangan dengan kandungan air yang berbeda akan memiliki aktivitas air yang berbeda tergantung pada interaksi antara air dengan bahan paratan dan solidnya. Air